warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Ranti Rosmiati dengan NIM 23843045 dari kelas K semester 6 Prodi PGSD Institut Pendidikan Indonesia. Di sini saya mendapatkan tugas mata kuliah literasi di sekolah dasar untuk menyampaikan kembali apa yang sudah saya baca dari sebuah buku. Nah, dan di sini saya membaca buku Sejarah Indonesia dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2016. Di sini saya membaca buku mulai dari bab 1 kelas 10. Nah, di sini rasanya seperti diajak jalan-jalan ke masa lalu banget sampai jutaan tahun yang lalu. Nah, jadi di bab ini kita diajak untuk menyelusuri peradaban awal di Kepulauan Indonesia. Awalnya kita dikasih tahu dulu gimana sih proses terbentuknya Kepulauan Indonesia ini secara geologis. Nah, dan ternyata bentuk Indonesia sekarang ini adalah hasil dari proses alam yang panjang banget. Nah, setelah daratannya terbentuk, mulailah muncul manusia purba. Kita diajak kenalan sama mereka yang ditemukan di berbagai tempat. Seperti yang terkenal itu Pithecanthropus, Erectus di Trinil, sama temuan-temuan penting di Sangiran. Seru juga baca perdebatan para ahli tentang apakah Pithecanthropus ini termasuk ke dalam Homo erectus atau bukan. Terus kita juga belajar tentang asal-usul nenek moyang kita. Ternyata mereka datang gak sekaligus loh. Ada gelombang Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Ada juga teori keren seperti Out of Africa dan Out of Taiwan yang menjelaskan dari mana asal migrasi mereka. Yang paling menarik menurut saya adalah bagian corak hidupnya. Bayangin aja dari awalnya mereka hidup dengan cara berburu dan meramu atau food gathering, selalu berpindah-pindah, tinggal di gua-gua atau tepi pantai. Terus perlahan-lahan mereka mengalami revolusi besar-besaran, yaitu revolusi Neolitik. Di masa ini mereka mulai bercocok tanam atau food producing dan hidup menetap. Kerennya lagi, di saat yang sama mereka juga mulai punya sistem kepercayaan, kayak animisme dan dinamisme. Dari sisi teknologi, perkembangannya juga unik. Awalnya alat-alat masih kasar dari batu dan tulang. Lama-lama mereka bisa menghaluskan batu, bahkan mulai mengenal api yang mengubah segalanya. Tempat tinggalnya juga berkembang dari gua alami sampai punya konsep arsitektur rumah panggung. Kesimpulannya, bab ini bikin kita sadar kalau peradaban kita itu dibangun dari proses yang panjang dan bertahap. Dari manusia purba, cara hidup sederhana, hingga akhirnya bisa mengolah alam dan menciptakan teknologi. Bab 1 ini juga berhasil membangun pondasi pengetahuan yang kuat. Setelah membacanya, saya jadi lebih paham bahwa peradaban di Indonesia tidak muncul tiba-tiba, melainkan melalui proses evolusi panjang yang melibatkan aspek geologi, biologi atau manusia purba, sosial budayanya, dan teknologi. Sebuah bacaan wajib yang menarik untuk memulai petualangan memahami sejarah bangsa. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.